Selamat pagi para dosen penilai ujian kinerja PBG yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Vincentius Nionbini, sarjana filsafat, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah SMA Amore Prime School. Pada praktek pengajaran kali ini, saya menggunakan metode problem-based learning dengan tema pembelajaran Yesus Allah dan Juru Selamatku. Ayo, mari kita saksikan bersama-sama. Stand up. Greeting. Good morning, Mr. Vincent. Oke, semuanya. Apa kabarnya? Terima kasih. Kita bergembira kalau Anda semua pada sehat. Nah, baik, anak sekalian, hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Ya, namun kita akan melangkah ke tema pembelajaran yang baru tentang Yesus Allah dan Juru Selamatku. Oke, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Geza. Kita semua berdiri ya. Teman-teman dan Mr. Vincent, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyiapkan hati kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau telah mengutus Putramu yang tunggal untuk menjadi manusia, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Untuk ini semua, Engkau telah memberikan kami kasih karunia yang tak terhingga. Melalui wafat dan bangkitnya Putramu. Semoga iman kami terhadap karya keselamatan melalui wafat dan bangkitnya Putramu ini semakin mendalam dan nyata dalam kehidupan kami. Demikian doa kami pada hari ini. Dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Baik, kita semua berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Thank you. Silakan duduk.
Baik, Mister ingin mau mengecek ya kehadiran kalian. Andrew Bright, Cedric Leandro Lin, Enrico, Florencia Nabella, Gervais Igen, Kezia Priscilia, Kenza Grana, Laurencia Nicole, Linesia Chandra, Natasha Angelin, Nathaniel Steven, Niko Sanjaya. Oke, terima kasih. Hadir ini semua hadir ya, tidak ada yang mengabsen. Baik, Mister ingin mau tanya ya. Hari ini kita sudah mau mempelajari tentang tema yang baru ya. Tapi Mister mau tanya kembali materi ya minggu yang lalu ya, materi tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Mister mau tanya ya, apakah ada yang masih ingat atau tidak? Yang nanti bisa jawab boleh angkat tangan ya. Menurut kalian, siapakah Allah Tritunggal Maha Kudus itu? Oke, baik. Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, baik. Ya. Jadi kalau pertanyaan siapakah Tritunggal Maha Kudus itu adalah kepribadian Allah itu sendiri. Ya, atau kita mau katakan Allah itu sendiri. Ya, jadi Allah memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik. Ya. Seperti yang tadi saya sudah utarakan bahwa hari ini kita akan memulai dengan tema yang baru, pembelajaran yang baru, ya, Yesus Allah dan Juru Selamatku. Nah, ada 2 pertanyaan, ya, ada 2 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, ya, supaya Anda ketahui, ya, apa saja, ya, gelar-gelar Yesus yang Anda ketahui. Lalu yang kedua, mengapa Yesus disebut sebagai Juru Selamat dunia? Ya, kira-kira apa yang kamu tahu ya tentang 2 pertanyaan itu? Nah, untuk Anda menjawab 2 pertanyaan ini, Mister ya nanti akan memberikan ya sebuah video tentang gelar-gelar Yesus, dan di sana kita akan melihat lagi juga tentang kitab suci dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21. Ya. Nah, apa tujuannya kita mempelajari tentang tema ini? Ya, tujuannya untuk apa? Ya. Tujuannya itu adalah memahami gagasan yang berkaitan dengan gelar-gelar Yesus, ya, sebagai Allah Juru Selamat, sehingga kita mampu ya makin mengenali secara lebih mendalam Yesus bagi hidup beriman agar tumbuh dalam iman yang makin dewasa. Nah, ini tujuannya. Setelah kita mempelajari bersama-sama mempelajari tema ini, ya, kita harus memiliki kemampuan ya untuk bagaimana mengenali Yesus secara mendalam. Ya. Mohon setiap siswa boleh menyediakan alat tulis untuk mungkin bisa menulis, ya, selain mendengar bisa menulis tentang tayangan video berikut ini, sehingga ketika diberikan pertanyaan bisa menjawab. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan ada begitu banyak nama atau gelar yang diberikan kepada Yesus. Nama dan gelar yang begitu banyak ini
Yesus oleh para muridnya, oleh para pengikutnya, oleh para penulis kitab, dan juga dari Yesus sendiri. Yang pertama adalah Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi, dan terjemahan untuk bahasa Ibrani-nya adalah Mesias. Jadi Mesias dan Kristus itu artinya sama. Gelar Kristus ini adalah gelar utama Yesus. Bahkan gelar ini telah menjadi nama pribadi Yesus. Makanya dalam kitab suci itu kita sering menemukan ini selalu dirangkaikan dalam arti Yesus Kristus atau Kristus Yesus seringkali tertulis dalam kitab suci. Nah, apa maksud gelar Kristus atau yang diurapi bagi Yesus? Maksudnya adalah Yesus adalah Raja yang diurapi atau disangkat oleh Allah Bapa untuk membebaskan manusia dari dosa dan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah Mesias. Mesias itu sama artinya dengan Kristus, yaitu yang diurapi. Nah, walaupun Yesus adalah Mesias, tapi Yesus jarang menggunakan kata Mesias itu untuk menyebutkan dirinya sendiri. Mengapa? Alasannya adalah karena pada saat itu Mesias itu sering disalah-tafsirkan atau sering ditafsirkan secara politis oleh orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Yesus adalah yang diurapi menjadi raja politis bagi mereka, seperti raja sebelumnya, padahal tidak. Oke. Baik, Anda sudah menyaksikan cuplikan ya video singkat ini ya, penjelasan singkat mengenai gelar Yesus. Nah, berangkat dari cuplikan video tadi ya, menurut kalian ya, apa artinya gelar Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat dunia? Mengapa Yesus ya diberi gelar putra Allah dan juru selamat dunia? Nah, dua pertanyaan ini kita akan ya, Anda akan menjawab di dalam kelompok masing-masing. Sekarang kita akan ya, membagikan ya kalian semua ke dalam kelompok masing-masing. Kita akan membagikan ke dalam 3 kelompok ya. Bisa akan membagikan itu semua. Oke, baik. Kelompok 1 Natasha Angelin. Kelompok 2 Kezia. Kelompok 3 Elro dan nomor 3 Elro, nomor 4 Sidri. Oke. Lalu kelompok 2 ya ada Nathan, oke, Nathan Steven, Igen, Lauren dan Nico. Oke. Dan kelompok 3 Kenzo, Florence, Lidesia dan Enrico. Silakan Anda masing-masing masuk ke dalam grupnya. Sebelum kita atau Anda mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita icebreaker sebentar ya. Oke. Kalau Mister bilang Jesus ya, kamu bilang my Lord. Oke. Kalau Yesus bilang Mister bilang Jesus, kamu bilang my Lord. Oke. Baik. Untuk membantu Anda menjawab 2 pertanyaan tadi ya, berdasarkan video yang baru saja kita saksikan bersama ya. Untuk melengkapi itu ya, kita juga akan membacakan teks kitab suci dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21 ya. Nah, untuk membaca teks kitab suci ini ya, ayat 18 itu akan dibacakan oleh kelompok 1. Mohon ditunjuk siapa student yang akan membacakan ayat itu. Lalu ayat 19 kelompok 2 ya, silakan ketua kelompok ya menunjuk ya salah satu untuk membaca itu ya. Lalu kelompok 3 ya membaca ayat 20 sampai dengan 21. Oke. Nah, dan setiap kelompok yang membaca teks itu, ayat itu boleh berdiri. Dari kelompok 1 berdiri, kelompok 2 berdiri, kelompok 3 Injil Lukas
bab 9 ayat 18 sampai dengan 21. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurutmu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya mereka jangan memberitakan hal ini kepada siapapun. Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Oke, baik, silakan dulu. Terima kasih. Oke. Baik, nanti setiap kelompok ya menjawab tadi 2 pertanyaan di awal tadi. Kemudian ada juga ya setelah kita membaca teks ini ada 5 pertanyaan ya. Jadi masing-masing kelompok ya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Dari teks ini ya, pertanyaan yang pertama ya, apa saja gelar yang diberikan orang banyak tentang Yesus dalam Lukas ya bab 9 ayat 19, dan apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan pandangan mereka tentang siapa Yesus ya, boleh dicatat ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Petrus ya menyebut Yesus sebagai Mesias ya yang diurapi Tuhan dalam Lukas bab 9 ayat 20, dan apa makna gelar Mesias dalam konteks pengajaran Yesus ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang membedakan gelar Mesias yang diberikan oleh Petrus dengan persepsi orang banyak tentang Yesus dalam Lukas bab 9 ayat 18 sampai 19. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa Yesus memilih untuk melarang para murid memberitakan siapa dia meskipun Petrus telah mengakuinya sebagai Mesias? Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana gelar Mesias dalam Lukas bab 9 ayat 20 menggambarkan pemahaman yang benar tentang tugas Yesus di dunia? Ya. Disilakan. Masuk dalam kelompok, kemudian ya silakan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, ditulis di sebuah kertas atau di salah satu siswa punya notebook. Oke, kelompok ini sudah selesai? Oke, sudah baik. Kelompok 3 sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai, dan kelompok 2 sudah selesai. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi. Ya, cukup setiap kelompok mengutus 2 orang. Ya, koordinator kelompok silakan menunjuk 2 orang. Ya, maju ke depan. Ya, kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, silakan di sebelah sini. Oh, di sebelah sini. Di sebelah sini, oke. Silakan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk nomor 1, gelar yang diberikan orang banyak tentang Yesus dalam Lukas 9 ayat 19, yaitu Yohanes Pembaptis dan Elia. Perbedaan pandangan tentang Yesus dalam Lukas 9 ayat 18-19 menunjukkan bahwa orang banyak memiliki pemahaman yang berbeda tentang siapa itu Yesus. Oke, udah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1. Keren, mantap nih. Kelompok 1.
Andrew. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya Keisha dan Andrew akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami berdasarkan 5 pertanyaan yang diberikan oleh Mr. Vincent tadi. Oke, untuk nomor 1, apa saja gelar yang diberikan orang banyak tentang Yesus dalam Lukas 9 ayat 19 dan apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan pandangan mereka tentang Yesus dalam Lukas 9 ayat 19. Orang banyak memberikan beberapa kepada Yesus. Yang pertama Yohanes Pembaptis, kedua Elia, dan tiga salah seorang nabi purba yang telah bangkit. Dari perbedaan pandangan ini kita belajar bahwa ada berbagai pemahaman tentang Mesias. Beberapa orang mungkin mengharapkan sosok seperti Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Ada yang mengharapkan kedatangan kembali nabi besar seperti Elia, dan ada juga pula yang melihat Yesus sebagai nabi yang bangkit. Ini berarti pengenalan sejati kan Yesus sebagai Mesias memerlukan pewahyuan dan pemahaman yang lebih dalam. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kelompok untuk kelompok 1, sekarang kelompok 3. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Kelompok yang namanya aku mau dan juga Brenda. Sekarang kita ingin mempresentasikan hasil dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh Vincent. Yang pertama, apa saja gelar yang diberikan orang-orang banyak tentang Yesus dalam Lukas 9 ayat 19 dan apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan pandangan mereka tentang Yesus. Orang-orang banyak menjawab, yang pertama ada Kristus, atau yang tadi seperti di video dijelaskan yang berarti yang dirapi, ada Mesias, Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah, dan Elia. Yang kita dapatkan dari gelar Yesus adalah mereka melihat Yesus sebagai tokoh rohani besar, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami identitasnya sebagai Mesias. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa tanpa pewahyuan dari Allah, manusia cenderung menafsirkan Yesus secara terbatas berdasarkan pengalaman atau hal-hal pribadi. Dan kita dapat belajar bahwa mengenal Yesus dengan benar bukan soal pendapat umum, tetapi melalui hubungan pribadi dan iman. Yang kedua, mengapa Kristus menyebut Yesus sebagai Mesias yang dirapi Tuhan dalam Lukas 9 ayat 20? Dan apa makna gelar Mesias dalam konteks pengajaran Yesus? Kejayaan duniawi. Sekian dari presentasi. Terima kasih. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan presentasi dari setiap kelompok ya tentang gelar Yesus ya, gelar Yesus. Nah, tadi di awal Mister sampaikan bahwa tema kita hari ini tentang Yesus Allah dan Juru Selamatku. Juru Selamatku itu berkaitan dengan ya keselamatan. Ya. Kita lihat sedikit ya tentang gelar Yesus. Ya, sebenarnya gelar Yesus itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Tadi dalam video di awal itu ya ada sekitar 5 gelar yang disampaikan. Ya, tapi gelar tentang Yesus itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, kita lihat yang ini ya, menurut Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21 ya, mengaku Yesus sebagai Mesias ya. Dalam ayat 20 ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dirinya, Petrus menjawab ya, engkau adalah Mesias ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya, anak Allah yang hidup. Ini gelar yang diberikan oleh Petrus ya kepada Yesus. Nah, pengakuan ini menegaskan bahwa Yesus diakui sebagai Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ya, yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Jadi Mesias itu ya
itu adalah satu gambar atau satu gelar yang diberikan bahwa Mesias itu datang untuk menyelamatkan. Gelar Mesias merujuk pada seorang yang diurapi untuk membawa pembebasan dan keselamatan ya bagi umat Tuhan. Mereka yang percaya, bagi mereka yang percaya akan diselamatkan. Ya. Lalu yang berikut, Yesus sebagai juru selamat, ya, yang tidak dikenal secara langsung oleh banyak orang. Yesus juga diberikan gelar sebagai juru selamat, ya, sebagai penebus. Ya. Setelah pengakuan tersebut, Yesus melarang murid-muridnya untuk ya memberitakan bahwa dia adalah Mesias. Jadi setelah pengakuan dari Petrus, ya, Yesus mengatakan kepada mereka, ya, jangan menyiarkan, jangan menyebarluaskan. Ya, ini menjadi rahasia di antara mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Yesus ini menghindari pemahaman yang salah tentang Mesias. Ya, di kalangan orang-orang Israel, orang-orang yang Yahudi, Mesias itu seperti seorang tokoh politik, seorang politisi. Jadi, ya alasannya Yesus tidak mau supaya para murid itu, para rasul itu menyebarkan dirinya sebagai Mesias karena soal itu, ya, karena mereka melihat Mesias itu sebagai seorang tokoh politik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya, ada beberapa pertanyaan refleksi yang ingin kita refleksikan bersama. Ya, Mister akan bagikan beberapa lembar kertas untuk Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda semua sudah paham? Oke, baik. Mari kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Yang pertama kita bernyanyi bersama-sama, ya, lagunya tentang give thanks, ya, give thanks. Mari kita semua bangkit berdiri. Setelah kita menyanyikan lagu ini, saya minta Florence untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kita nyanyikan lagu ini dulu. Give thanks because His giver, Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks. Oke, Bro, silakan pimpin kita dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita buka hati dalam doa dalam Al-Quran yang kita tulis ini. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melancarkan pembelajaran agama kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pembelajaran yang kami dapat pada hari ini bisa berguna bagi kami, bisa mendapatkan ilmu bagi kami, dan kiranya juga ya Tuhan bisa membuat kami lebih mengenal Engkau dan bisa membuat kami lebih dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan yang mengantara kami. Amin. Amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord.